Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan Vegito yang menang, kini dalam bentuk barunya dari evolusi Beyond Beast yang dia dapatkan dari Gohan. Rambutnya sekarang abu-abu gelap bersama dengan bulu hitamnya. Saat menunduk, dia akan tersenyum melihat genangan merah di bawahnya yang sekarang ternoda oleh darah korban terbarunya yaitu King. Tapi satu dewa tua yang menonton jelas tidak akan senang. Akobel segera berdiri dengan keringat terlihat di dahinya dan gak pernah berpikir petarung Zeus ayahnya benar-benar dikalahkan oleh tangan seorang panah. Tentu saja Akobel mengharapkan ini dalam beberapa hal, tapi tetap saja melihatnya dengan mata kepalanya sendiri sulit untuk mempercayai itu. Setelah semua ini, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Zeus benar-benar bisa gagal. Tapi Akobel penasaran apakah dia sudah meremehkan Vegito. Padahal Akobel yakin kalau Lucifer anaknya masih lebih kuat dari Vegito. Karena itu Akobel akan keluar dari sini dan perlu bersiap untuk perubahan para petarungnya yang lain. Setelah itu Akobel pergi meninggalkan dewa tua lain. Poseidon yang ada di seberang tempatnya akan menyadari kegemparan dengan Akobel yang tiba-tiba pergi dari tempat itu, meninggalkan Poseidon yang biasanya tenang dan sudah tereliminasi untuk kemudian merenung. Poseidon belum melihat tatapan seperti itu pada Akobel muda untuk waktu yang sangat lama. Tidak sejak Akobel masih kecil, Poseidon memuji Vegito luar biasa karena sepertinya dia telah membuat Archangel Akobel panik. Siapa yang mengira Vegito akan datang ke sini sebagai seorang panah dan juga dari Multiverse Hera. Vegito yang dianggap lemah kini berdiri berhadapan dengan petarung Zeus dan bahkan berhasil menang. Saat senyuman congak kemudian muncul di wajahnya, Poseidon berpikir turnamen ini mungkin tidak berakhir seperti yang dia prediksi. Poseidon ingin Vegito menunjukkan padanya seperti apa era baru itu nantinya, era yang diperintah oleh seorang panah. Namun yang masih hanya menggumamkan nama petarungnya dengan tidak percaya adalah Zeus. Zeus mencoba untuk tidak menunjukkan terlalu banyak emosi, tapi nggak terima ciptaan pertamanya yang telah bersamanya sejak awal kini sudah pergi. Tidak pernah Zeus berpikir ini bakalan terjadi. Bukan Akobel atau Kastil yang mengalahkan petarungnya, tapi dari Multiverse Hera. Hera adalah dewa tua yang menciptakan Vegito, tapi bagaimana King bisa kalah dari bocah ini? Namun, berbicara tentang bocah yang dianggap Zeus ini, Vegito kemudian akan melihat dengan senyuman ke arah laut yang sekarang merah oleh kecap King. Vegito ungkapkan dia tidak akan membiarkan tubuh King membusuk di sana. Baginya, kekuatan King tidak bisa disia-siakan sama sekali. Sudah lama sekali Vegito tidak seantusias ini untuk makan atau menyerap tubuh yang kuat. Tapi tepat saat Vegito mulai gembira dengan ide energi yang lebih besar untuk ditambahkan ke tubuhnya, tiba-tiba sesuatu yang aneh dia rasakan kembali. Vegito penasaran mengapa tempat ini tidak menghilang. Jika dia sudah selesai, maka tempat ini seharusnya juga hilang. Sambil melihat sekeliling ke segala arah, menyadari dia masih terjebak di gua gelap ini, laut merah atau bukan, dia mulai panik. Sampai tiba-tiba, secara mengejutkan, King yang baru saja otaknya dihancurkan, kini akan keluar dari air tepat di belakang Vegito. Dan dengan tangan cakarnya kini segera menjangkau untuk meremas Vegito menjadi kepingan. Ketika King yang tampak abadi ini sekarang maju lurus dengan tangannya yang seperti ujung tombak ke arah Vegito. Ironisnya, Vegito akan kembali tenang melihat kedatangannya dengan sudut matanya. Vegito nggak peduli King hidup lagi atau tidak, tapi dia bisa bermain dengan King sebentar lagi. Jadi, Vegito ingin melihat apa yang masih King punya. Setelah senyuman singkat, Vegito akan segera berbalik untuk menghadapi serangan King. Dan dalam segala hal, dari tampilan panelnya, tampaknya King akan benar-benar mendaratkan pukulannya. Tapi penampilan tentu saja bisa menipu, terutama jika menyangkut Vegito, karena pembunuh dewa yang telah bertransformasi itu dengan mudah akan menghentikan serangan King hanya dengan memegang erat pergelangan tangan King tepat sebelum mengenainya. Tapi sekali lagi, hanya keterkejutan yang akan menunggu Vegito, karena saat dia menatap ke depan, alisnya akan terangkat. Secara luar biasanya, King yang kita lihat tidak akan seperti yang kita kenal. Karena dengan matanya yang benar-benar kosong sekarang, tidak ada pupil di matanya, King hampir seolah-olah membeku tanpa pikiran. Dengan wajah serius sekarang, Vegito akan menyadari bahwa King sebenarnya sudah mati. Tapi semangat bertarung King lah yang tidak membiarkan tubuhnya menyerah meski sudah mati. Karena itu, mulai hari ini Vegito akan mengingat asal-usulnya. King telah membuktikan padanya bahwa mereka benar-benar ras pejuang. Jadi, Vegito minta King beristirahatlah dengan tenang. Dengan penghormatan terakhir yang ditunjukkan itu, tangan Vegito sekarang akan mulai hancur menjadi gumpalan merah muda
dan tentu saja itu material Majin Buu. Kemudian cairan itu akan membungkus seluruh tangan King, bergerak naik ke bahunya, sampai akhirnya cairan merah muda itu akan mulai menutupi segalanya, hanya membiarkan kepalanya terlihat, lalu menutupi seluruh tubuhnya dan membungkusnya menjadi bola kecil. Setelah itu cairan itu kembali ke tangan Vegito, tidak meninggalkan apapun, karena sekarang benar-benar terserap ke dalam tubuhnya. Dengan begitu, pertarungan benar-benar sudah berakhir. Vegito sekarang tertinggal sebagai satu-satunya pejuang yang tersisa di tempat yang aneh ini. Dan bukti bahwa pertempuran telah berakhir akan datang ketika tempat tersebut akhirnya mulai menghilang dan arena turnamen akan kembali. Vegito akan kembali tepat di tengah arena. Dia saat Kronoa kemudian menyapanya. Kronoa memujinya karena Vegito telah melampaui semua harapan terbesarnya. Jadi Kronoa ingin tahu bagaimana rasanya setelah Vegito memiliki kekuatan King sekarang, yang merupakan kekuatan Zeus juga. Dan setelah menyerap King, Vegito merasa potensi ini adalah sesuatu yang lain, bahkan Broly pun tidak bisa menandinginya. Sambil berbisik pelan, Vegito perlahan-lahan akan menarik kembali tangannya. Sebelum dalam peningkatan kekuatan raksasa, rambut panjang Vegito yang tumbuh besar akan berdiri tegak. Saat tubuhnya akan membesar, ketiga matanya benar-benar berubah menjadi kuning seperti King, dan kilatan petir khas Zeus menyambar di mana-mana. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Vegito benar-benar merasakan makanan yang membuat perbedaan besar. Dan saat peningkatan kekuatan yang dahsyat ini berlanjut, menciptakan aura raksasa sebagai pusat dari seluruh turnamen, Dewa Tua Kastil bahkan akan terpaksa bereaksi secara fisik terhadap kekuatan murni tersebut. Baginya ini mengerikan karena Vegito telah mendapatkan begitu banyak kekuatan dan terlalu cepat. Kastil terus akan menutupi wajahnya dari gelombang besar angin dan puing-puing yang datang dari tindakan Vegito. Sebaliknya, Kronoa ingin Vegito menunjukkan pada mereka semua betapa sia-sianya turnamen ini. Pemenangnya berdiri tepat di depan mereka. Dengan Vegito seperti ini, maka Kronoa akan menjadi pemimpin para dewa tua dengan cepat. Hampir dalam keadaan tak terbatas, kekuatan terus-menerus Vegito akan menyebabkan Kronoa tersipu dan gemetar dalam kegembiraan. Sementara masih dalam keadaan kesal dan dengan enggan seperti putranya, Zeus kemudian akan berdiri dan mengumumkan pemenang pertandingan ini adalah Dewa Tua Kronoa. Mata Zeus menatap Vegito yang masih menggunakan kekuatan ciptaannya sendiri. Sampai dengan keadaan yang tampaknya begitu berat untuk dilihat lagi, Zeus akan berbalik. Zeus mengumumkan lagi bahwa sekarang adalah waktunya istirahat kedua. Dia katakan yang ini akan sedikit lebih lama, yaitu 48 jam. Baginya, peristiwa ini memerlukan kalibrasi baru. Setelah itu, Zeus kemudian akan berjalan pergi dan memudar ke dalam bayang-bayang. Tapi, kedua dewa tua itu akan memiliki wajah penasaran saat mendengarkan perintah terakhir Zeus. Karena dalam waktu 48 jam cukup banyak bagi dewa tua untuk melakukan segala hal licik lainnya demi kemenangan. Tapi, satu dewa tua yang tidak peduli dengan kata-kata Zeus sebaliknya akan terpaku pada Vegito, menatap peningkatan kekuatannya yang terus-menerus sambil gemetar karena marah. Hera merasa Vegito sekarang mulai mengganggunya. Dibutuhkan kendali emosi yang besar agar dia tidak melangkah ke dalam arena dan menghancurkan Vegito sekarang juga. Hera marah karena Vegito terus menjadi lebih kuat, tepat di depan pandangan semua dewa tua. Padahal tim Hera adalah para God Killer juga dan mereka seharusnya melakukan hal yang sama. Berapa banyak kekuatan petarung yang mereka lewatkan sementara Vegito diuntungkan. Tapi semua pikiran Hera akan segera terganggu ketika dia menyadari kedatangan seseorang di sebelah kanannya. Rupanya itu adalah God Killer Goku yang muncul di dekat penciptanya karena suatu alasan. Hera penasaran apa yang sebenarnya Goku inginkan. Hera mengingatkan ucapan Zeus bahwa mereka punya waktu 48 jam. Jadi Hera minta Goku untuk kembali berlatih. Goku harusnya sadar sudah sejauh mana Vegito telah melangkah. Tapi Goku yang tersenyum hanya akan menanggapi Vegito memang cukup kuat tapi hanya karena satu alasan. Itulah mengapa Goku datang kepada Hera. Goku menjelaskan cara Vegito terus menyerap semua orang yang dia kalahkan adalah karena Vegito memiliki kekuatan seseorang yang disebut Majin Buu di dalam dirinya. Itu membuat Vegito jauh lebih mudah, belum lagi memberinya hampir keabadian. Sedangkan di alam semestanya Goku menghancurkan Majin Buu jauh sebelum dia menjadi God Killer.
Sekarang Goku menyatu dengan anting-anting ini. Jadi Goku bertanya apakah Hera bisa membawanya kembali pada semacam multiverse di mana Majin Buu masih hidup. Dan tampaknya ketika Hera mendengar ini akan seperti peluang di telinganya. Dia akan melanjutkan dengan mata terpejam dan merasa segala sesuatunya mungkin masih berpihak padanya. Bagi Hera, ini adalah contoh bagaimana manusia panah mengatakan dewa bekerja dengan cara yang misterius meskipun dia sendiri adalah dewa tersebut. Tapi terlepas dari itu, saran Goku Hera akui sempurna. Hera tidak bisa membiarkan Vegito ini mencuri kekuatan lagi, dan Hera akan membawa Goku pada timeline di mana Majin Buu masih ada. Setelah itu, Hera kemudian akan bangkit dari kursinya dan mengangkat tangannya. Hera mengerti bahwa dia akan segera menemukan Majin Buu ini. Tepat saat dia mengatakan ini, sebuah portal akan terbuka di depan, menunjukkan medan perang seperti gurun. Dan dengan itu, baik Goku ataupun Hera kemudian akan berhasil masuk, meninggalkan turnamen mereka selama waktu istirahat. Di dalam portal itu adalah timeline pertarungan Vegeta melawan Majin Buu di masa lalu yang tepat sebelum Vegeta meninggal karena menghancurkan dirinya. Majin Vegeta akan tampak menyerbu masuk menyerang Majin Buu. Dengan Vegeta tampak mendaratkan tendangan terbang yang menghancurkan dan pukulan pada Majin Buu. Tapi sayangnya, itu hanya memberikan dampak yang sangat kecil. Namun, dalam kemarahan dan harga dirinya, Vegeta tidak akan menyadarinya sama sekali. Vegeta hanya melanjutkan rentetan serangan sementara Buu terus tersenyum. Serangan itu berlangsung selama beberapa menit di langit dengan intensitas tinggi. Vegeta penasaran kenapa Majin Buu bisa bertahan dan semua serangannya tidak berhasil. Apakah ini sihir Babidi? Sampai akhirnya Vegeta akan ditinggalkan kelelahan dan akhirnya menyadari tidak ada satu serangan pun yang mempan. Dan sayang baginya, Majin Buu sekarang akan memberikan senyuman jahat saat dia memulai serangannya sendiri. Saat Majin Buu yang secara mengejutkan akan seketika muncul di belakang Vegeta mengejutkannya. Sebelum dengan cara yang kejam, seolah-olah dia sedang menepis lalat, dia akan menepukkan tangannya dengan brutal di kedua sisi wajah Vegeta. Hasil akhirnya adalah Vegeta yang memar secara brutal dengan darah menyemprot keluar. Saat seluruh kepalanya tampak menyempit, seolah-olah tulangnya dihancurkan secara paksa. Selanjutnya, menjulurkan kakinya dari jauh untuk menghantam pertahanan Vegeta. Dan tepat ketika Vegeta memegang perutnya untuk pulih, Buu sudah berada di belakang tangannya, bersiap untuk serangan berikutnya. Menghantamkan tinjunya seketika, dengan begitu banyak kekuatan, tubuh Vegeta dalam sekejap akan berada bermil-mil jauhnya. Akhirnya jatuh dengan liar ke tanah tanpa memberi kita kesempatan untuk melihat tubuhnya. Ketika Vegeta sudah tertanam di tanah, tubuhnya tidak bergerak dan diambang kehilangan kesadaran. Bicara dengan gaya khas bayi, dengan senyuman bahagia itu akan segera beralih ke sesuatu yang jahat ketika Majin Buu kemudian akan mengangkat tangannya melapisi bola merah muda. Di sarung tangannya, bola energi yang membawa bencana akan mulai mengisi energinya. Tak lama kemudian, itu akan tumbuh lebih besar dengan ukurannya sekarang menyerupai spirit bomb ini. Dan tanpa basa-basi, langkah Buu selanjutnya adalah melemparkannya lurus ke arah Vegeta yang rapuh yang ditinggalkan di tanah. Saat serangan pamungkas yang sangat besar ini terbang ke arahnya, wajah Vegeta hanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saat yang bisa dia pikirkan di saat terakhirnya adalah minta maaf pada Bulma, Trunks, dan juga Goku. Baginya, ini sudah berakhir. Dan tak lama kemudian, dengan wajahnya yang benar-benar hilang dalam cahaya serangan Buu, Vegeta akan tahu sama seperti di timeline utama, bahkan tanpa peledakan diri, waktunya kini sudah habis. Tapi tiba-tiba, tamu yang paling tidak terduga akan muncul tepat di depan Vegeta. Itu tentu saja adalah Goku, tapi bukan sembarang Goku, melainkan God Killer Goku. Dengan mudah, seperti menangkis bola voli, dia dalam bentuk base-nya akan sekedar menepi serangan raksasa itu. Hasil akhirnya adalah ledakan dahsyat di belakang yang pastinya akan memusnahkan Vegeta seandainya Goku tidak campur tangan. Baik Vegeta maupun Majin Buu akan benar-benar bingung dengan kemunculan Goku. Tapi tentunya karena dua alasan yang sangat berbeda. Namun Goku yang hanya fokus pada targetnya akan mendongak ke arah Buu dan menegaskan sepertinya dia baru saja menjadi jauh lebih muda. Goku tegaskan kali ini dia tidak akan meremehkannya. Selanjutnya adalah Babidi sendiri yang masih hidup saat ini
akan menjadi orang yang bereaksi berikutnya. Dia berpikir padahal sebelumnya Vegeta sudah menyingkirkannya, tapi kenapa Goku masih hidup? Vegeta juga penasaran bagaimana Goku bisa ada di sini dan apa yang Goku kenakan. Vegeta segera menyuruh Goku untuk kabur karena Majin Buu jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Goku yang tertantang menyuruh Vegeta untuk melihat kemampuannya baik-baik, dan dalam bentuk yang mungkin paling ironis yang bisa dia pikirkan, Goku akan melewati semua basa-basi dan berubah seketika menjadi Super Saiyan Gondrong. Goku merasa perubahan ini mungkin agak berlebihan karena dalam bentuk B saja seharusnya dia sudah cukup untuk mengalahkan Majin Buu. Tapi mengingat Vegeta hanya bisa menjadi Super Saiyan 2 di timeline ini, maka Goku ingin pamer perubahan ini karena Vegeta belum pernah melihat bentuk ini sebelumnya. Dengan senyuman, sisi main-main Goku akan bersinar karena ingin bersenang-senang sedikit dalam proses mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat dia butuhkan. Setelah itu, Goku akan melesat ke langit dengan targetnya jelas sebagai Majin Buu. Vegeta yang terkejut melihat itu kini sangat penasaran apakah Goku hanya bermain-main dengannya. Entah bagaimana menemukan energi untuk tetap terkejut, Vegeta akan ditinggalkan dalam keadaan benar-benar malu di tanah saat sejuta pikiran akan melintas di benaknya. Sementara itu, Goku masih dalam penerbangan menuju tabrakan dengan Majin Buu tanpa tanda-tanda berhenti sama sekali. Seperti yang kita duga, memang Goku tidak punya rencana untuk berhenti karena dia langsung menabrak Majin Buu seolah gumpalan merah muda itu hanyalah rintangan di jalannya. Dan saat kita melihat lebih dekat, kerusakannya akan sangat besar, merobek seluruh tubuhnya seperti peluru, meninggalkan Majin Buu dalam kekacauan yang hancur sekarang. Tapi akhirnya Goku akan berhenti dan di tangan kirinya sekarang sebagian dari Majin Buu diambil tepat pada saat tabrakan. Sambil berbalik secara bersamaan, melenyapkan daging Majin Buu dengan Hakai, Goku berkomentar bahwa ini terasa menjijikan. Nggak pernah terpikirkan Goku sebelumnya bahwa dia benar-benar akan menjadi seperti Majin Buu. Ini adalah hal-hal yang Goku lakukan demi kekuatan. Tapi seperti yang diprediksi, tubuh Majin Buu akan memungkinkannya sama seperti Vegito untuk segera meregenerasi diri kembali ke dirinya yang bulat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa suasana hati Buu akan hancur. Berteriak dengan hembusan uap akan keluar di seluruh tubuhnya. Namun, di tengah pelepasan uap, amarahnya akan dipaksa untuk mereda karena Majin Buu akan menemukan dirinya dengan masalah yang jauh lebih mendesak untuk ditangani. Memotong tubuh Majin Buu menjadi dua, memisahkan tubuhnya seperti irisan alami, Goku akan melemparkan Kinjan penghancur dari jauh. Tapi sebelum Majin Buu bahkan bisa merasakan emosi apapun lagi, dia tiba-tiba akan diserang oleh rentetan tembakan yang menghantam punggungnya. Sekali lagi, Goku dengan akurasi tepat akan menembak dengan kecepatan dari ujung jarinya. Hasil akhirnya adalah Majin Buu secara harfiah tidak lagi memiliki bagian atas, hancur berkeping-keping, hanya meninggalkan asap. Sebelum akhirnya bagian bawah tubuhnya yang tersisa akan jatuh ke tanah seperti beban bertonton. Vegeta terkejut dan penasaran bagaimana mungkin ini terjadi. Baginya, tidak mungkin Goku bisa menjadi sekuat ini. Untuk sekali lagi, Babidi dan Majin Vegeta akan menjadi orang-orang yang terperangah, mulutnya terbuka lebar melihat peristiwa yang sedang berlangsung. Tapi di atas sana ada orang lain yang sedang menonton, yang tidak lain adalah Hera sendiri. Hera baru tahu jadi makhluk ini adalah apa yang dimiliki Vegito. Baginya ini lemah, tapi kenapa sangat disukai oleh para Saiyan. Hera kemudian akan tampak dengan tangan terlipat, menatap dengan sangat tidak terkesan. Tapi untuk Majin Buu di tanah, bagian bawah tubuhnya masih akan terbaring. Sampai akhirnya tubuh Majin Buu akan mulai beregenerasi lagi. Namun, tepat saat dia pulih, di kejauhan sepasang kaki yang sangat berbahaya akan mendarat. Goku tahu itu akan mudah, tapi nggak menyangka akan semudah ini. Waktu benar-benar berlalu, dan Goku sudah tumbuh sangat kuat. Sambil berjalan santai ke depan, Goku akan merenungkan semua kemajuan gila yang telah dia buat sejak saat-saat ini. Lalu, Goku akan mengeluarkan satu anting potara hitam ke tangannya. Majin Buu yang tidak nyaman tampak hanya berkeringat, tidak mampu melakukan apapun sekarang. Energinya habis yang membuat Goku kemudian akan memasang potara tingkat Angel ini. Setelah dipasangkan, pertunjukan cahaya raksasa akan terjadi di kejauhan. Dan muncul di depan Hera adalah Goku yang sendirian sekarang. Dia berhasil menyatu dengan Majin Buu dan sekarang punya kemampuan regenerasi juga. Rambutnya putih lagi saat dia kembali ke bentuk yang paling dikenali, yaitu Ultra Instinct.
Hera kemudian akan menyampaikan bahwa dia benar-benar mengharapkan lebih dari kemampuan Majin Buu ini. Tapi Hera akan memegang kata-kata Goku yang akan membuat semacam perbedaan. Di sini Goku berjanji akan melakukan yang terbaik karena semua orang yang dia cintai menunggunya. Goku memberikan senyuman lebar dan jempol ke arahnya. Hera ungkapkan Goku masih punya waktu untuk berlatih. Kemudian Hera akan dengan tergesa-gesa membuka portal lain sambil memberitahu Goku bahwa dia akan tinggal di sini sebentar lagi. Dengan itu dikatakan Goku akan masuk melalui portal tersebut dan tentu saja portal itu akan menutup di belakangnya meninggalkan Hera sendirian. Di sini Hera berpikir bahwa Majin Buu tidak akan mengubah apapun. Itu tidak akan membuat Goku bisa menyamai atau melebihi kekuatan Vegito. Tapi tidak butuh waktu lama bagi suasana hati yang buruk untuk menyelimuti dewa tua itu saat Hera akan menggerutu lagi. Hera sadar Vegito adalah ciptaannya dan tidak mungkin Vegito adalah yang terkuat dan terhebat. Selama ini Hera bahkan tidak pernah memperhatikannya. Jika Vegito begitu istimewa, maka Hera merasa dia pasti punya yang lain yang dia ciptakan di suatu tempat di multiverse yang berbeda. Hera bertekad akan menemukan yang lebih kuat dari Vegito. Dengan itu dikatakan dalam ketergesaan Hera kemudian akan membuka portal dan melesat melaluinya. Keluar di sisi lain ke apa yang tampak seperti area serba putih yang mengelilinginya. Hera menyadari bahwa ini adalah area pelatihan milik Grand Priest. Tapi tidak butuh waktu lama sampai Hera menyadari sesosok di kejauhan. Orang yang minta tolong itu ternyata adalah Vegito. Tapi Vegito ini dari timeline berbeda dan waktu yang sangat lama selama pemenjaraan 10 tahunnya dari awal cerita ini. Namun Hera menganggap ini menjijikan dan tidak mau melepaskan Vegito. Setelah itu Hera kemudian akan cepat pergi. Pencarian yang cukup sia-sia ini akan terus berlanjut dengan Hera menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi beberapa multiverse, lini masa, dan sejenisnya yang berisi Vegito dari berbagai timeline. Namun Hera sadar meskipun yang dia temui adalah Vegito lain, tapi tidak mendekati level Vegito asli. Banyak Vegito masih setengah matang atau bahkan tidak memiliki haus yang sama akan kekuatan murni seperti yang dimiliki Vegito asli. Tapi akhirnya setelah beberapa waktu, kaki Hera akan melangkah ke area yang tampak benar-benar tidak seperti yang lain. Berdiri sendirian di multiverse yang benar-benar hitam pekat tanpa apapun. Pertama-tama Hera akan berpikir dengan marah, ini telah membuang-buang waktunya. Dia penasaran bagaimana mungkin itu adalah satu-satunya varian Vegito yang kuat. Hera telah melihat ratusan Vegito dan mereka semua akan hancur jika ikut turnamen. Baginya ini tidak masuk akal. Hera penasaran berapa lama Kronoa melatih Vegito asli. Tapi ketika dia akhirnya memperhatikan sekelilingnya, dia akan segera menyadari bahwa dia tidak berada di tempat biasa. Dan secara spesifik tidak ingat pernah menciptakan sesuatu seperti ini. Tepat saat kewaspadanya turun, dalam pemandangan yang mengejutkan, Hera dari semua makhluk akan mendapati dirinya lengah. Secara luar biasanya, seseorang dengan kecepatan yang tinggi kini sudah berada di depan Hera dengan telapak tangan terentang ke wajahnya. Dan sosok itu tidak dapat disangkal adalah seorang Saiyan. Meskipun pakaiannya aneh, tapi tanggapannya akan lebih aneh lagi. Dan untuk pertama kalinya ada seseorang yang memiliki mata serapim hitam dan memperkenalkan namanya adalah Gogito. Hingga tiba-tiba dalam pergantian peristiwa yang menakjubkan, pria yang mengaku sebagai Gogito itu, yaitu fusion dari Vegito dan Gogeta, dengan 3 poni di kepalanya, tampaknya akan meledakkan Hera sendiri dengan laser hingga menjadi abu. Untuk pertama kalinya seorang Saiyan, seorang panah telah mengalahkan seorang dewa tua. Wah, luar biasa sekali gabungan Vegito dan Gogeta akhirnya diperkenalkan dalam part ini. Lalu bakal sekuat apakah Gogito serapim hitam ini? Apakah dia benar-benar sudah mengalahkan Hera dalam sekejap? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.